Di tengah padang pasir yang tandus, terletak sebuah tanah yang menjadi panggung bagi peradaban kuno dan lautan budaya. Inilah semenanjung Arab. Secara linguistik, Arab merujuk pada tanah kering yang gersang. Tetapi sejarah telah menorehkan cerita yang berbeda tentang kekayaan dan keragaman di balik padang pasir. Sebelum pesan ilahi menghiasi langit-langit Arab, suku-suku kuno menjelajahi dan membangun peradaban di tanah ini. Mereka adalah Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'rabah. Dari keturunan yang tidak terlacak hingga suku-suku yang menetap di Yaman, perjalanan leluhur Arab menandai lahirnya kekayaan budaya dan sejarah yang menakjubkan. Di tengah keseimbangan perdagangan dan peradaban, lahirlah sebuah pesan yang mengubah takdir bangsa Arab untuk selamanya. Dari jalur perdagangan yang sibuk hingga heningnya Makkah, datanglah seorang utusan dengan pesan dari Yang Maha Kuasa. Pesan Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengubah kegelapan menjadi cahaya, tetapi juga menuntun umat manusia dari penyembahan terhadap hamba menuju penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Sirah Nabawiyah memahami pesan Nabi Muhammad SAW. Intinya istilah sirah Nabawiyah merujuk pada penyampaian pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia untuk membimbing mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari penyembahan terhadap hamba menjadi penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Memahami esensi pesan ini tidak mungkin tanpa membandingkan kondisi sebelum dan setelah pesan ini serta pengaruhnya. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan gambaran singkat tentang suku-suku Arab dan perkembangannya sebelum Islam serta kondisi saat misi Nabi Muhammad SAW diutus. Posisi bangsa Arab. Dari segi linguistik, Arab merujuk pada tanah gurun, tandus dan kering, tanpa air dan vegetasi. Istilah ini telah digunakan sejak zaman kuno untuk menggambarkan semenanjung Arab karena orang-orang beradaptasi untuk tinggal di daerah-daerah seperti itu. Semenanjung Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di barat, Teluk Arab dan sebagian besar Irak, bagian selatan di timur, Laut Arab yang terhubung dengan Samudera Hindia di selatan, serta wilayah besar Suriah dan sebagian kecil Irak di utara, meskipun ada sedikit variasi dalam menentukan batas-batas ini. Luasnya berkisar antara 1 hingga 1.300.000 mil persegi. Semenanjung Arab memainkan peran penting karena letak geografisnya. Secara internal, wilayah ini dikelilingi oleh gurun dan pasir di semua sisinya. Kondisi geografis seperti ini menjadikan semenanjung Arab sebagai benteng pertahanan yang tangguh, mencegah bangsa asing untuk menaklukkan, menduduki, atau menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, penduduk semenanjung Arab secara historis hidup secara independen dan bebas dari urusan luar. Namun mereka tetap berdampingan dengan dua kekaisaran besar pada saat itu, yang serangan mereka tidak akan bisa dihentikan tanpa benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Terkait hubungan eksternal, semenanjung Arab terletak di sebuah benua yang dikenal sejak zaman kuno, menghubungkan benua dan lautan. Ke arah barat laut adalah gerbang ke Afrika, ke timur laut adalah kunci masuk ke Eropa, dan ke timur adalah gerbang bagi bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat yang membentang hingga India dan Cina. Setiap benua bertemu lautnya dengan semenanjung Arab, dan setiap kapal laut pasti akan bersandar di sana. Karena letak geografisnya, wilayah utara dan selatan semenanjung Arab menjadi pusat perdagangan bagi berbagai bangsa untuk bertukar barang, peradaban, agama, dan seni. Suku-suku bangsa Arab. Dilihat dari sudut silsilah dan leluhur, sejarawan membagi suku-suku Arab menjadi 3 kategori. Arab Ba'idah. Ini adalah suku-suku Arab kuno yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara detail, seperti Ad, Tsamud, Tasem,
Jadis, Imlaq, dan lain-lain. Arab Aribah. Ini adalah suku-suku Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub Yasijub bin Qahtan, juga dikenal sebagai Arab Qahtaniyah. 3. Arab Mustarabah. Ini adalah suku-suku Arab yang berasal dari keturunan Ismail, juga dikenal sebagai Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau Arab Qahtaniyah adalah Yaman, di mana mereka berkembang menjadi beberapa klan dan suku seperti suku Himyar dan Kahlan. Suku-suku Kahlan bermigrasi dari Yaman dan menyebar ke seluruh semenanjung Arab sebelum menghadapi bencana akibat kegagalan perdagangan mereka yang disebabkan oleh tekanan dari Romawi dan dominasi mereka atas jalur perdagangan maritim, diikuti oleh penaklukan mereka atas Mesir dan Suria Besar. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh persaingan antara suku-suku Himyar dan Kahlan yang berakhir dengan penyelesaian suku-suku Himyar dan migrasi suku-suku Kahlan. Suku-suku Kahlan yang bermigrasi dapat dibagi menjadi 4 kelompok Uzd, dipimpin oleh pemimpin mereka, Imran bin Amru Muzaiqiyah. Mereka bermigrasi dan menetap di berbagai wilayah, dengan beberapa menetap di wilayah Hijaz, dan yang lainnya akhirnya pindah ke Madinah. Di antara keturunan mereka adalah suku Aus dan Khazraj. Keturunan Haritsah bin Amr atau Khuza'ah bermigrasi ke Hijaz dan menetap di sana, mendirikan diri di daerah-daerah seperti Mur az-Zahahran yang akhirnya membawa mereka menguasai tanah suci di Makkah. Keturunan Lakam dan Judzam menetap di berbagai wilayah dengan tokoh terkenal seperti Nashr bin Rabi'ah menjadi pemimpin. Kindah awalnya tinggal di Bahrain tetapi kemudian pindah ke Najd, di mana mereka mendirikan pemerintahan yang kuat sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Ada satu suku Kahlan yang silsilah leluhurnya diperdebatkan, yaitu suku Qudha'ah yang bermigrasi dari Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Adapun Arab Mustarabah, leluhur tertuannya adalah Ibrahim yang berasal dari wilayah dekat Sungai Efrat di Irak yang disebutar. Ada penelitian terperinci tentang wilayah ini, keluarga Ibrahim, dan kondisi agama dan sosial di sana. Ibrahim bermigrasi dari Irak ke Haran atau Huran dan akhirnya ke Mesir, di mana dia dihadapkan pada tantangan dari Firaun. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam di Makkah sudah terkenal, termasuk pembangunan Ka'bah dan penemuan sumur Zamzam. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam muncul berbagai suku dan klan. Beberapa di antaranya menetap di Makkah dan memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran peradaban. Keturunan Nabat dan Qaidar dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam tetap ada di wilayah Hijaz, sementara keturunan Adnan menyebar di seluruh semenanjung Arab dengan suku Quraisy, akhirnya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.